Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selasa Fitri Haristiani, NPM 2017-4350131 dari kelas R7C. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang metode transportasi MODI. Langsung aja kita ke studi kasusnya. Langsung aja kita masuk ke studi kasus. Suatu perusahaan tertentu memproduksi produk di 3 pabriknya, yaitu pabrik A, B, dan C. Kapasitas pembangkit masing-masing adalah 700, 1000, dan 1800. Perusahaan perlu memenuhi permintaan 4 pusat distribusi W, X, Y, dan Z dengan masing-masing 500, 800, 700, dan 1500 unit. Biaya transportasi per unit tersedia di tabel. Ya, jadi ini tabel biaya transportasi per unit. Di sini biaya transportasi per unit ini satuannya bisa dolar atau apapun itu karena biaya. Lalu di sini kita pakai metode less cost atau kita mencari biaya terkecil. Kita lihat di kotak-kotak yang ini mana angka yang terkecil. Karena angka yang terkecil 10, maka kita kerjakan kolom yang ini dulu 10. Kita lihat di sini angka permintaannya dan penyedianya. Kita lihat dia meminta 800 dan menyediakan hanya 1800. Mana angka yang terkecil di antara ini dan ini? Karena yang terkecil 800, maka kita gunakan 800. Ini karena udah digunakan kita coret 1800 dikurang 800 hasilnya 1000. Lalu kita lihat di sini. Karena ini jumlahnya sudah 800, kan apabila kolom dijumlahkan hasilnya ini, lalu baris dijumlahkan harus ini, maka kita lihat di sini 800, di sini 800. Maka jumlahnya udah 800. Ini udah nggak terpakai, kita tulis 0. Selanjutnya kita cari lagi mana angka yang terkecil. Karena yang terkecil yaitu 12, maka kita kerjakan 12. Kita lihat 700 dan 1500, yang terkecil 700, maka kita tulis 700. Ini sudah kita gunakan, kita coret 1500 dikurang 700, 800. Kita lihat lagi di sini. Karena ini jumlahnya sudah 700, maka yang ini 0. Lalu kita cari lagi mana yang terkecil. Nah, ini yang terkecil. Karena yang terkecil 20, di antara yang ini yang belum terisi, maka kita kerjakan yang ini. Kita lihat di sini. 800 dan 1000. Yang terkecil yang mana? 800, maka kita pakai di sini 800. 800 coret, ini dikurang hasilnya 200. Kita lihat di sini 800 dan 800, 1600, jumlahnya 1800, kurang ya, maka kita cari lagi. Di sini mana yang terkecil? Karena yang terkecil 40 ada 2. Nah, kita boleh mengerjakan yang mana dulu? Saya di sini mengerjakan yang ini dulu. Kita lihat di sini 500 dan 200. Yang terkecil yaitu 200, maka kita gunakan 200. 200 coret, 500 dikurang 200, 300. Kita lihat di sini, 8 tambah 800 tambah 800 tambah 200, hasilnya 1800. Maka ini sudah memenuhi, kita tulis 0. Kita lihat di sini lagi, 70, 40, dan 70. Yang terkecil yaitu 40. Maka kita pakai 700 dan 1000. Yang terkecil 700. Kita coret, lalu 1000 dikurang 700, 300. Kita lihat, sisa 70 dan 70. Kita kerjakan yang ini dulu, 70. Maka kita lihat, 300 dan 300 sama aja. Maka kita tulis di sini 300. Ini coret. 300. 300, kita coret yang ini 300. Lalu ini juga kita coret habis. 700 ditambah 300 hasilnya 1000, maka ini 0. Ya, selesai. Ini kita dapatkan metode biaya terkecil. Ya, selanjutnya setelah kita tadi mencari nilai terkecil,
biaya terkecil, maka ini telah kita dapat. Lalu karena kita mau menggunakan metode MODI, maka di sini kita masuk ke langkah pertama, yaitu UI ditambah VJ CIJ. Kita mencari nilai-nilai yang sudah ada angkanya. Caranya kita lihat di sini. Mana yang udah ada angkanya, yaitu yang ini, maka dia 1 VD. Berarti 1D sama dengan UI plus VJ. UI-nya itu di sini U1, maka U1 ditambah VJ-nya yaitu VD. VD sama dengan CIJ itu angka-angka yang ini, yang di kolom-kolom yang kecil, yaitu 12. Lalu kita lihat lagi yang terisi di sini U2 di VA. Maka 2A sama dengan U2 ditambah VA sama dengan 70. Kita lihat lagi di sini yang terisi yaitu yang ini VC. Maka 3C 2C ya. 2C sama dengan U2 ditambah VC sama dengan 40. Kita lihat lagi di baris ketiga. Yang terisi yaitu di VA, maka 3A sama dengan U3 ditambah VA sama dengan 40. Kita lihat lagi yaitu di VB, maka 3B sama dengan U3 ditambah VB sama dengan 10. Kita lihat lagi yaitu di VD, maka 3D sama dengan U3 ditambah VD sama dengan 20. Selanjutnya kita mau mencari nilai-nilai U1, U2, U3, VA, VB, VC, VD. Caranya kita buat permisalan di sini. Misalkan di sini U1-nya sama dengan 0. Lalu kita lihat di sini mana yang ada U1-nya. Karena yang sudah diketahui baru U1. Yang ada U1-nya itu yang ini di 1D, maka kita masuk U1-nya 0, berarti U1 0 ditambah VD-nya 12. Maka VD sama dengan 12. Kita lihat di sini yang ada VD dan U1. Karena yang ada U1-nya cuma yang ini dan yang ada VD-nya yang ini, U2 ditambah VD, maka kita kerjakan yang ini. Berarti U3 sama dengan 20 dikurang VD-nya di sini 12. 20 dikurang 12 yaitu 8. Maka kita udah dapat nih U3-nya 8. Selanjutnya kita cari yang ada U3-nya di sini yang ini. U3 8, berarti 8 ditambah VA sama dengan 40. Maka VA sama dengan 40 dikurang 8 yaitu hasilnya 32. VA-nya sudah dapat 32. Kita cari di sini ada VA-nya. Yang ada VA-nya yang ini, U2 ditambah VA. Maka kita kerjakan yang ini. Berarti U2 sama dengan 70 dikurang VA-nya tadi 32. 70 dikurang 32 yaitu 38. 38. 70 dikurang 32 benar 38. Maka kita cari lagi di sini ada U2-nya yaitu yang ini. U2 di sini 38 ditambah VC 40 atau VC sama dengan 40 dikurang 38 sama dengan 2. Maka yang terakhir yaitu yang ini. U3 plus VB. Di sini yang udah diketahui U3, maka 8 ditambah VB sama dengan 10. VB sama dengan 10 dikurang 8 yaitu 2. Kita udah dapat nih nilai-nilainya, maka kita masukkan saja langsung. U1 di sini 0. U2-nya di sini U2-nya 38. Lalu U3-nya di sini 8. VA-nya di sini 32.
VB-nya 2, lalu VC-nya VC di sini 2 juga. Lalu yang terakhir VD 12. Maka kita udah dapat nilai-nilainya. Selanjutnya kita cari nilai-nilai yang nggak ada angkanya. Untuk mencari nilai-nilai yang nggak ada biayanya, yaitu caranya kita masuk ke perubahan biaya. Rumusnya yaitu KIJ sama dengan CIJ dikurang UI dikurang VJ. Ini rumusnya untuk mencari nilai-nilai yang belum ada angkanya atau perubahan harga. Kita lihat di sini yang belum ada angkanya yaitu yang ini di VA, maka kita tulis di sini 1A sama dengan KIA sama dengan, kita masukkan yaitu K1A-nya CIJ. Di sini CIJ-nya C-nya itu di kolom yang ini, nilai-nilai yang ini, UI-nya yaitu yang ini, angka-angka yang ini, lalu VJ-nya angka-angka yang ini. Maka di sini 19 dikurang UI-nya itu di U1 0 dikurang VJ-nya VA di sini 32. Maka 19 dikurang 0 dikurang 32 yaitu min 13. Kita lihat lagi di sini 1 di kolom B. Berarti 1B K 1B, maka 30 dikurang U1-nya yaitu 0 dikurang VB-nya di sini 2, maka 30 dikurang 0 dikurang 2 hasilnya yaitu 28. Selanjutnya di 1C yaitu K1C sama dengan 50 dikurang U1-nya yaitu 0 sama dikurang lagi VC-nya di sini 2. 50 dikurang 0 dikurang 2 yaitu 48. Selanjutnya kita lihat di baris B. Nah ini berarti 2B sama dengan K2B. Di sini angkanya 60, CIJ-nya dikurang U2-nya di sini 38. Maka 60 dikurang 38 dikurang VB-nya 2, yaitu hasilnya 20. Selanjutnya kita lihat lagi di sini yang kosong itu yang ini, maka 2D K2D sama dengan 70 dikurang U2-nya 38 dikurang, kita lihat di sini VD-nya 12. 70 dikurang 38 dikurang 12 hasilnya 10. Nah yang di C kita lihat yang belum ada angkanya ini, maka 3C sama dengan K3C. 60 dikurang VC-nya 8 yaitu VC-nya yang ini 2. 60 dikurang 8 dikurang 2 hasilnya yaitu 50. Selanjutnya dari hasil yang ini kita lihat apakah ada yang hasilnya negatif atau 0. Karena di sini ada hasilnya negatif, maka kita lakukan stepping stone, yaitu dengan cara, karena di sini 1A di min 13, maka di baris yang ini stepping stone-nya yaitu dia ke kanan, dia harus menuju yang ada angkanya, maka dia langsung ke bawah, lalu ke samping, maka balik lagi ke atas. Di sini nilainya harus plus min plus min. Kita lihat di sini angka negatif yang paling besar, min 200 dan min 700. Mana angka negatif yang paling besar? Karena angka negatif yang paling besarnya yaitu min 200, maka di sini kita plus 200, yaitu 700, min 200, plus 200 dan min 200. Kita tulis aja di sini, berarti dia 1
1A sama dengan 0, karena ini nggak ada angkanya ya, berarti 0 ditambah, tadi dia pakainya 200, berarti 0 ditambah 200 sama dengan 200. Lalu di sini yang 1D yaitu 700, dia negatif, berarti negatif 200 sama dengan 500. Lalu 3D 800 ditambah 200 sama dengan 1000. Selanjutnya 1D 200 min 200 hasilnya 0. Maka ini angka-angka yang nanti dimasukkan ke sini. Nah, ini angka-angka yang tadi kita cari, yang sudah kita lakukan stepping stone. Lalu, karena tadi hasilnya masih ada yang negatif, maka kita ulangi lagi ke langkah yang pertama. Yaitu kita cari nilai-nilai yang ada angkanya. Rumusnya yang tadi yaitu UI plus PJ sama dengan CIJ. Kita lihat di sini ada angkanya yaitu di VA. Maka 1A sama dengan U1 ditambah VA sama dengan, lihat angkanya di sini 19. Maka lihat lagi yang ada angkanya di VD, maka 1D U1 ditambah VD sama dengan 12. Lalu di U2 di VA, maka 2A sama dengan U2 ditambah VA sama dengan 70. Kita lagi di sini ada angkanya di VC, maka 2C sama dengan U2 ditambah VC sama dengan 40. Lalu di VB, di kolom ketiga yaitu berarti 3B sama dengan U3 ditambah VB 10. Yang terakhir di VD, maka 3D sama dengan U3 ditambah VD 20. Lalu selanjutnya kita cari U1, U2, U3, VA, VB, VC, VD. Sama caranya, kita pakai permisalan. Misalnya U1-nya itu kita permisalkan sebagai 0. Maka yang ada U1-nya di sini ada 2. Kita cari yang ini dulu. Karena U1-nya 0, berarti 0 ditambah VA-nya 19, 0 ditambah 19 yaitu VA-nya 19. Kita lihat lagi di sini ada VA-nya. Atau yang ada U1-nya. Karena ini masih ada ya U1, berarti di sini U1-nya 0, VD-nya 12. 0 ditambah 12 berarti VD sama dengan 12. Lalu kita lihat lagi di sini U2 plus VA. Karena ini ada VA-nya, berarti U2 sama dengan 70, VA-nya 70 dikurang 19, maka hasilnya 51. Kita lihat lagi di sini U2 plus VC. Karena U2-nya udah ada, maka U2-nya 51 ditambah VC sama dengan 40, atau VC sama dengan 40 dikurang 51 sama dengan min 11.
Maka kita lihat di sini U3 plus VB. U3-nya belum diketahui, VB-nya juga belum. Lalu kita lihat di sini U3 plus VD. VD-nya di sini udah ada 12. Maka yang ini dulu kita kerjakan. U3 di sini belum ada, berarti VD-nya 20 dikurang VD-nya 12. 20 dikurang 12 yaitu 8. U3-nya udah ketemu 8. Berarti di sini 8 ditambah VB sama dengan 10, atau VB sama dengan 10 dikurang 8. Hasilnya 2. Karena kita udah dapat U1-nya udah dapat, U2 udah, U3 udah. Lalu VA-nya di sini juga udah, VB, VC dan VD. Maka kita masukkan saja langsung U1-nya 0, U2-nya 51, U3-nya di sini 8, lalu VA-nya 19, VB-nya di sini 2, VC-nya -11, lalu VD-nya 12. Langkah selanjutnya sama kayak tadi, kita mau mencari nilai-nilai yang kosong. Langsung aja kita masukkan ke perubahan biayanya. Kita lihat di sini di baris yang A yang nggak ada angkanya itu yang ini, berarti K1B di kolom B ya. CIJ berarti di sini 30. UI-nya atau U1-nya di sini 0. PJ-nya di sini di VB 2, 30 dikurang 0 dikurang 2, maka hasilnya 28. Lalu kita lihat lagi di sini, di VC-nya masih kosong, berarti K1C 50 dikurang 0 dikurang, kita lihat di sini -11. Maka 50 min 0 min 11 hasilnya 61. Selanjutnya kita lihat di baris kedua, di baris B ada yang kosong lagi di sini, berarti K2C sama dengan 60 dikurang 51 dikurang 2, yaitu hasilnya 7. Lalu di sini juga masih kosong, K2D sama dengan 70 dikurang 51 dikurang 12, maka hasilnya juga 7. Lalu kita lihat di baris ketiganya, K3A 40 dikurang 8 dikurang 19, maka hasilnya 13. Lalu K3C 60 dikurang 8 dikurang min 11, maka hasilnya 63. Kita lihat di sini apakah masih ada yang negatif atau hasilnya 0. Karena di sini hasilnya sudah positif semua, maka kita tentukan biaya optimalnya. Caranya kita jumlahkan. Yang ada angkanya itu yang ini, 200 dikali 19 ditambah 500 dikali 12 ditambah 300 dikali 70 ditambah 700 dikali 40 ditambah 800 dikali 10 ditambah 1000 dikali 20. Maka 200 dikali 19 3.800 ditambah 500 dikali 12 yaitu 6.000. Selanjutnya 300 dikali 70 yaitu hasilnya 21.000. 700 dikali 40 hasilnya 28.000. 800 dikali 10 maka hasilnya 8.000. 1000
1000 dikali 20 maka hasilnya 20.000. Kita jumlahkan semua, hasilnya 86.800. Maka biaya optimalnya didapat 86.800. Ya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.